Halo semua, balik lagi sama aku Dinda. Hari ini aku mau review salah satu komik lama yang saat itu sekitar tahun 2015 baru masuk ke webtoon Indonesia. Komik apa tuh? Judulnya For the Sake of Sita karya Haga. Oke, For the Sake of Sita ini nyeritain apa sih? Singkatnya, ada laki-laki yang mengulang waktu demi menyelamatkan hidup Sita, istrinya. Di kehidupannya yang pertama, Sita itu mantan wanita penghibur yang bekerja di dunia malam. Setelah menikah, hidupnya gak lama alias meninggal gak jauh dari masa pernikahannya karena penyakit yang aku asumsikan mungkin sebagai penyakit kelamin akibat pekerjaannya dulu sebagai wanita penghibur ya. Sita udah meninggal, tapi saking cintanya, si karakter utama alias si suami itu nggak bisa move on dan mengulang waktu ke saat Sita masih kecil. Uniknya komik ini, secara fisik karakter si suami nggak ikut berubah jadi muda. Dia malah lebih tua kondisi fisiknya sebelum waktu terulang. Nah, nanti si suami versi tua ini bertemu sama Sita istrinya versi anak-anak. Dan dari sinilah dimulai misi menyelamatkan kisah hidup Sita supaya tidak menjadi wanita penghibur dan tidak meninggal di usia muda. Hal yang aku suka dari komik ini adalah setting tempatnya. Jarang, bahkan aku belum pernah baca komik apapun selain ini yang ambil setting tempat di Nepal dan fokus kasih tahu budaya Nepal. Karakter laki-laki di komik ini kan ceritanya dokter dari Korea Selatan yang lagi ada tugas di Nepal. Nah, ternyata di Nepal itu ada tradisi memilih dan menjadikan anak perempuan di bawah umur sebagai kumari atau inkarnasi Dewi Taleju dan manifestasi Dewi Durga. Nantinya kumari itu akan menjadi sosok yang dipuja oleh orang beragama Buddha dan masyarakat di sana. Lewat komik For the Sake of Sita ini, kita akan dikasih tahu beberapa informasi yang cukup jelas dan detail tentang persyaratan dan pantangan yang harus dituruti untuk menjadi seorang kumari. Terus gambaran kehidupan seorang anak perempuan saat dan setelah menjalankan tugasnya sebagai kumari. Sebagai contoh, syarat untuk jadi kumari itu tidak boleh ada satupun bekas luka di tubuh. Kalau ada, misal kecil aja, tetap otomatis gagal. Kapan sih tugas kumari itu selesai? Seorang kumari selesai menjalankan tugasnya saat dia dapat menstruasi pertama. Itu berarti nanti akan dipilih lagi kumari selanjutnya. Ibaratnya kumari kan dewi yang hidup. Jadi harus dalam keadaan yang suci. Darah menstruasi dinilai tidak suci, makanya yang dipilih jadi kumari itu anak-anak dan berhenti saat mereka mulai memasuki masa pubertas. Selain itu, lewat komik ini aku juga jadi tahu bahwa keluarga dari anak perempuan yang dipilih menjadi kumari akan mendapat bayaran yang cukup besar untuk membiayai kehidupan mereka. Bahkan alasan terbesar kenapa Sita harus jadi kumari adalah untuk bantu orang tuanya membawa adiknya yang sakit parah berobat, karena mereka ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sampai sekarang Nepal masih menjalankan tradisi kumari ini, tapi sebenarnya banyak aktivis anak dan perempuan yang menentang karena dianggap bisa berdampak buruk pada kondisi mental anak perempuan yang menjadi kumari tersebut. Tadi aku udah kasih tahu hal yang aku suka dari komik For the Sake of Sita ini. Sekarang aku akan kasih tahu hal yang menurutku kurang. Hal yang aku kurang suka di komik ini tuh tulisannya yang menurutku terlalu kecil. Ada beberapa panel yang isi tulisannya tuh kecil banget, jadi kalau mau baca harus agak deketin mata ke layar HP atau layar HP-nya di zoom. Itu aja sih yang aku kurang suka. Ya, intinya For the Sake of Sita sangat recommended dan asik untuk dibaca maraton karena jumlah chapternya sedikit.
cuma ada 14 chapter. Kalau kalian mau baca, bisa baca di aplikasi Line Webtoon Indonesia dan cari komik For the Sake of Sita di bagian komik yang udah tamat, atau bisa langsung aja cari judulnya di kolom pencarian di sini. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian suka sama review-review komik seperti ini, kalian bisa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah!